influencer kan udah banyak yang jadi buzzer tuh. Terus habis itu media. Ya jadi buzzer ini musuhnya media. Nah, Sebenarnya ya. sebenarnya jadi karena kalau buzzer itu kan asal bikin aja kan. Asal bikin aja konten-konten dan kurang objektif. Kebanyakan buzzer kan memang subjektif kan. Lebih memihak ke salah satu pihak aja. Nah, kalau media kan netral. Nah, jadi orang-orang itu lebih banyak percaya ke buzzer. Ngobrol lagi sama Siapa ya? siapa kek? Si sibuk yang paling sibuk, sesibuk dunia akhirat. Sok-sokan keluar sana sini, padahal dia nggak ngapa-ngapain. Ya gimana bro, namanya juga anak muda ya. Ya kan kita perlulah ya banyakin relasi gitu kan. Relasi apa kamu di sini di es degan minum kopi? Lo kan yang penting kan berkumpul dengan orang-orang yang berpengaruh gitu ya, yang bisa memberi pengaruh pada orang lain kayak gitu. Kayak influencer. Ya salah satunya ya. Oh jadi circlemu sekarang influencer semua? Nggak semua juga sih, ada juga yang media. Jadi aku di tengah-tengah sih bro. Ya antara influencer sama media. Ini berarti. Ya aku di tengah-tengah, aku diapit. Kelek ya diapit. Kecut. Enak ya kecut. Hujan kan mengandung air asam. Masa? Kata siapa? Kataku barusan. Nggak valid nih. Nggak valid ya. Tapi influencer sekarang pengaruh. Pengaruh memang. Aku ngerasain sih, apalagi pas pilkada belakangan Kemarin ini loh. ya? Iya, itu ngaruh banget sih memang. Ngakuin aku. Jadi ada banyak influencer yang apa ya, yang sebenarnya ya kalau kemarinnya itu sebelum dia dikontrak jadi apa istilah buzzer ya. Kan buzzernya apa namanya, paslon gitu. Partai juga nggak? Apa? Partai. Iyalah. Itu kan biasanya kan mereka kan masih influencer ya sesuai kontennya masing-masing lah ya, kayak food vlogger gitu kan. Loh, food vlogger jadi buzzernya partai? Ada juga. Jadi kayak tipis-tipis gitu loh bro, masuk ke partai gitu. Ada juga. Baru tahu. Ada juga. Jadi kan pokoknya yang dilihat kayaknya ya, yang setauku ya, yang dilihat sama partai-partai atau yang paslon-paslon yang pakai jasanya mereka itu yang dilihat dari engagementnya yang tinggi, kayak influencer yang engagementnya tinggi, terus abis itu followersnya asli ya, organik ya, bukan yang fake. Ya, siapa yang fake ya? Siapa ya? Terus habis itu dilihat dari situ, terus habis itu dari pokoknya engagementnya lah, followers, like, komen-komennya, terus juga seberapa berpengaruhnya dia sama yang di endorse itu tadi, yang dipromosikan, kayak gitu sih. Tapi jadi apa asal ya? ambil aja. Influencer itu lebih pengaruh nggak sih daripada orang-orang ahli? Iya nggak? Iya. Saat ini loh ya, ini ya. Itu jadi, mirisnya sih bro. Harusnya itu nggak kayak mungkin sesama influencer menikah baru 3 bulan udah ngadain parenting. Ya. Udah nikah tuh harus gini. Padahal dia baru 3 bulan nikah. Ya kan kita nggak tahu bro, kalau sebelum menikah mereka udah belajar banyak. Dari siapa? Ya dari pakar-pakar di atasnya, tapi akhirnya dikalahkan sama mereka. Ya itu. Ya kan kayak apa ya, influencer sekarang itu lebih mengena di anak sekarang daripada yang ahli gitu ya. Itu sayangnya itu sih. Jadi apa ya, kayak yang udah pakar, udah ahli di bidangnya itu jadi kayak kalah gitu loh. Itu harusnya itu ya nggak kayak gitu. Jadi harusnya itu yang lebih dipercaya, yang tetap yang lebih dipercaya itu yang pakar. Harusnya kayak gitu ya. Kalau influencer kan terpercaya karena engagement follower banyak. Betul, ya kan. Kalau pakar kan memang
dia valid. lebih expert ke situ. Iya, terus datanya itu juga valid karena Nah. kan mereka itu misalnya aja dari media gitu ya. Kita sekarang banyak yang bisa kita lihat gitu loh. Antara influencer kan udah banyak yang jadi buzzer tuh. Terus habis itu media. Ya jadi buzzer ini musuhnya media. Nah, Sebenarnya ya. sebenarnya jadi karena kalau buzzer itu kan asal bikin aja kan. Asal bikin aja konten-konten dan kurang objektif. Kebanyakan buzzer kan memang subjektif kan, lebih memihak ke salah satu pihak aja. Nah kalau media kan netral. Nah jadi orang-orang itu lebih banyak percaya ke buzzer kayak gitu karena mereka itu kayak apa ya, S3 marketingnya itu kayak udah lebih expert gitu loh. Tapi ada gak media yang jadi buzzer? Ada kayaknya ya. Inisialnya I, belakangnya M. Iya ada. Ada. Duduknya depanku. Iya ada. Ada, tapi sebenarnya itu nggak boleh ya bro. Jadi, karena bikin lagu, nyanyi sendiri, dari tadi sendiri. Tapi itu harusnya nggak boleh karena kalau dari pilkada ya, kalau aturan dari KPU sama Bawaslu itu nggak boleh bro, karena memang harusnya kita misalnya kita harusnya sebagai media itu harusnya tuh memerangi buzzer, harusnya seperti itu. Jadi bukannya malah menciptakan buzzer, sebenarnya seperti berarti itu. dia parah berarti dia. Ya parah enggaknya mungkin tergantung kebutuhan kali ya bro. Jadi ya terserah kayaknya butuh sih, tapi nggak masing-masing. ada feedback kayaknya. Kalau itu angkat tangan ya. Tapi pernah tahu nggak influencer yang jadi kriminal? Setauku itu ada sih ya. Setauku tuh ada itu loh yang pernah mantan napi, pernah kena kasus narkoboy. Siapa? Boleh sebut nih? Ya sebut aja. Sebut aja ya. Oh ya. Mereka juga gak kenal kita. Kalau mereka sampai lihat podcast kita berarti podcast kita bagus. Kalau dilihat. Nah, orang-orang kan siapa? Ya. Setauku tuh ada yang itu loh, Coki Pardede. Nah, sebelumnya dia kan influencer tuh. Dia bagus banget kalau itu stand up yang sama Tretan. Ya. Oke. Itu kan dia sebelumnya kan jadi influencer juga toh, habis stand up itu. Terus habis itu kena kasus itu, ya udahlah, oke, nggak usah dibahas. Terus bukannya dia malah redup, tapi dia naik, tapi malah naik. Ya itu prestasi sih ya. Prestasi kan ya itu kita nggak boleh ngejudge orang nggak selamanya penjahat itu jadi penjahat terus gitu kan. Ya, jadi mungkin dia berhijrah. Sudah berhijrah jadi yang lebih baik ya. Itu apa nama kerennya? Apa? Nama kerennya apa? Nama kerennya Sober ya. Ya itulah. Jadi itu sih yang aku tahu. Jadi dia sekarang malahan bikin podcast sendiri kan? Apa namanya? Sama yang bocah-bocah kosong itu. Oh. Ya tahu. Itu kan. Aku lihat itu cuman bintang tamunya yang Arlinda Putri. Nyoh PN itu aku tonton. 2 part aku nonton full. Cuman pengen lihat bintang tamunya. Enggak, bocah-bocah kosongnya. Kan lucu, tolol gitu. Jangan kayak gitu. Mereka kan juga ada kelebihan masing-masing gitu. Apa kelebihannya? Kelebihannya kekurangannya nggak punya kelebihan. Kelebihannya nggak bisa disebutkan. Ya, terus menurutmu sendiri gimana? Kira-kira influencer itu gimana sih? Kalau bikin konten itu mereka lebih ke arah terpercaya nggak sih sebenarnya? Atau itu cuma kayak apa ya, hoax gitu aja? Kayaknya tergantung influencernya ya. Tergantung influencer sama manajemen yang ngolah itunya dia. Paham nggak sih Mas? Ngolah konten. Kan ada timnya sendiri tuh. Ya. Kan banyak yang kena judol. Ya. Ya kan. Kan dia hanya promosiin aja sebenarnya. Ya kan, karena tergiur nominal gede. Komisi. Ya kan. Nah, harusnya tim kreatifnya itu yang memfilter. Setuju sih. Ya kan. Setuju. Jadi misalkan aku influencer nih, aku tinggal ngomong aja.
oh produk ini bagus segala macam bla 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 bla. Mm-mm. Nah, yang tahu enggaknya kan si kreatifnya Ya. sebenarnya. Mm-mm. Jadi kalau menurutku sih apa ya? Salah nggak salah. Influencer itu salah nggak salah. Serba salah ya si malakama. Iya, jadi eh, influencer ya gimana ya? Kayak dia mau nganu produk itu bagus misalkan, Mm-mm. tapi mungkin kita ada efek samping yang orang nggak tahu, Mm-mm. yang mungkin ke kulit kenapa merah segala macam Mm. kayak gitu. Jadi yang harus menyeleksi timnya sih, tim kreatifnya ya, Mm-mm. kayak gitu sih. Kalau menurutku ya, Mm-mm. memang kalau dari segi pengaruh banget juga. Terus Pengaruh. lagi tergantung juga viewersnya. Harus pinter-pinter memilah dan memilih Iya, berita. ya, dari segi viewers ya nggak goblok juga kan. Iya. Terus juga kalau bisa itu jangan asal percaya sama link yang dikirim ke grup keluarga ya guys ya. Sering terjadi, apalagi bapak-bapak Bapak-bapak, emak-emak itu sering banget gitu loh. nggak tahu pokoknya Share gitu aja share. wes. Iya. Padahal itu kita belum tahu bener Bener enggaknya. enggaknya, betul. Jadi belum masuknya valid. hoax. Iya, belum valid. Iya. Jadi jangan gampang tergiring oleh opini. Tuh. Kayak gitu. Jadi kita itu harus bijak juga, Hmm. harus pandai-pandai juga memfilter berita yang masuk. Gitu Hmm. sih kalau menurutku ya. Iya. Meskipun itu influencernya yang istilahnya kita ngefans banget sama itu influencernya, tapi kalau misalnya dia menyampaikan hal yang kurang sesuai apa misalnya kayak apa sih namanya ya kurang terpercaya ya jangan langsung ditelan mentah-mentah. Kayak dia menginformasikan B, padahal sebenarnya kejadiannya A. Nah, itu yang viewersnya harus memfilter. Betul. Oh, ini salah ini. Betul. Si cecungu ini salah ini kalau Betul. ngomongnya. Itu kan. Ya, terus itulah fungsinya kita punya dua telinga ya bro. Jadi biar nggak denger dari cuma satu suara aja, satu sisi aja. Nah, Gitu. kalau budak sebelah gimana? Aduh, pakai alat pendengar, alat bantu pendengar. Hah? Hah? Aku antar nanti ke THT boleh? Hah? Skip. Gelap. Ini kita ngomong apa sih sebenarnya? Nggak tahu. Ngomong apa sih Nek sebenarnya? dari ngomong Jawa mau ngomong Joro. Ngomong coro gini. Jawa. Gitu kecoa. Terus apa Apa? lagi nih bro? Apa ya? Nggak tahu. Menurutmu gimana? Apanya? Itunya. Terus kalau influencer yang jadi buzzer itu apa kok buzzer sih banser? Banser. Ya itu gimana sih bro? Aku pernah denger tapi itu kayak gimana sih? Banser. Iya, Influencer jadi banser. iya. Itu gimana sih? Enggak pernah tahu aku. Atau mungkin kayak salah satunya kayak ini kali ya, kayak artis-artis yang turun langsung ke parpol itu loh. Menurutmu gimana? Siapa? Viral gitu kan? Ya. Kayak gitu? Ya, kan sebelumnya dia ya artis ya influencer juga toh. Ah, Terus siapa lagi ya? Pokoknya Raffi Ahmad. Raffi Ahmad masuk. Iya. Dia jadi apa? Staf khusus. Ya. Staf khusus eksekusi pengeboman bukan? Enggak ya? Bukan ya. Bukan. Staf khusus apa gitu. Ya, Ya itulah kan? pokoknya. Heeh. Sebenarnya kan Raffi Ahmad itu enggak dimasukin ke kabinet. Ya. Dimasukin tapi jadi Tapi menteri dia apa? Tapi Lupa dia aku. menolak kebudayaan apa ya? Aku hampir lupa juga. Belum ngikutin sih bro waktu itu. Ya kayaknya itu deh. Habis itu apa dia yang nggak dijadikan atau Dia yang mengundurkan diri. Dia yang mengundurkan diri. Setauku gitu. Terus akhirnya ya udah akhirnya ditempatkan di staf khusus. Staf khusus ya. Gitu. mungkin Raffi Ahmad berpikir udah enak-enak kerja sana sini mikir negara lagi ngapain. Terus kan juga mungkin jadi tantangan sendiri ya bro, karena kan selama ini dia ngonten ya nggak tahu ya ini Yeah. POV ku ya guys. Kalau misalnya ada salahnya ya mohon dikoreksi. Kalau misalnya aku memposisikan sebagai Raffi Ahmad gitu ya. Raffi Ahmad gitu ya bro. Jadi mungkin ada tantangan juga. Jadi selama ini aku bikin konten yang kayak seru-seruan. Tapi kalau misalnya udah jadi menteri kan harus jaga image banget. Betul. Gitu. Jadi kan kayak aku jadi orang lain gitu, Ya, bukan nggak jadi jadi diriku diri sendiri. sendiri, ya. Kayak gitu sih. Jadi mungkin
Ya banyak ya pertimbangannya. Aku nggak tahu. Kalau yang aku lihat ya bisa jadi dari situ juga. Ya, masuk akal sih, Gitu masuk sih. akal, masuk akal. Terus gunanya itu kan buat apa ya? Ngundang masa banyak Ya, biar ya. oh aku jadi apa? Pegawai pemerintah. Jadi apa namanya ya? Public figure. Public Ya, ya. figure. Ya, kan public figure kan yang ngefans banyak, Ya. ya kan. Mm-mm. Jadi otomatis menggiring ke sana juga, Betul. ya kan. Betul. Jadi mendukung si Sverul ikut apa sih? Ah, Sverul ikut apa sih partainya? itu loh apa namanya? Bintang apa? Demokrat, Bukan. PBB. Apa nama Green papan ya? Enggak tahu lah. Ya pokoknya itulah. Otomatis Ya kan pokoknya itu. fanbase-nya kan dia mendukung ke sana Ya, pasti. ya, dan Ah, kebanyakan anak muda. Oh ya. Karena dia Harus masih muda. muda. Oh ya. Iya. Seumuran kita nggak sih? Hah? Seumuran kita nggak sih? Iya. Ya kan? Beda jauh. Ya kan? Iya, memang. Nah dia udah jadi DPR, kita masih Gini-gini ngomong aja. nggak jelas di sini. Gimana ini? Apa kita perlu ini cari lowongan ke Bapak Wali Kota yang baru? Siapa sih wali kota sekarang? Belum tahu juga sih nanti siapa yang terpilih. Kayak kenal aja. Kenal udah gini kok sama Oh, aku. iya. Kalau aku sih nanti Pak minta lowongan dong. Mm-mm. On sopo gitu. Sopo nggak kenal. So asik lu. So asik. Kenal lagi kak. Iya, pernah ketemu emang. Guys, parah. Terus kalau menurutku ya bro, menurutku itu ya kita sebagai anak muda nih, kalau misalnya emak-emak kita, bapak-bapak kita yang asal nge-share aja info-info dari grup keluarga kayak gitu-gitu, kita sebagai anak muda yang lebih tahu nih ya, lebih melek teknologi lah istilahnya gitu ya, lebih nggak gaptek dari orang tua kita, ya kita lebih pinter-pinter juga ngefilternya. Jadi kalau misalnya ada yang kayak gitu, ya kita kasih tahu lah, kita edukasi keluarga kita. Pertama kan yang lebih utama kan dari lingkup yang kecil dulu ya, dari keluarga dulu. Dikasih tahu lah, kalau ada info kayak gini jangan asal percaya, jangan langsung percaya, jangan gampang jangan gampang terpengaruh kayak gitu. Terus juga kita perlu lihat lagi di media yang terpercaya lah istilahnya Kayak gitu apa? ya. Ya pastinya kayak media Suara Gong dong. Terpercaya banget itu. Terpercaya, best and leading. Best and leading. Logonya G. Ya, Kak. Kak. Kak Ro. Jangan gitu, Apa sih? Ya gitulah ya, guys. Jadi pokoknya kalau misalnya dapat info apapun dari influencer itu, kita jangan mudah tergiring opini mereka. Kayak gitulah.